Salam jumpa kembali dengan saya Derwanto channel orang biasa. Sahabat Derwanto yang baik hati, dalam kesempatan kali ini saya hendak mengajak berbincang kembali tentang sebuah novel. Kalau sebelumnya saya pernah diberi sebuah novel oleh sahabat saya Hasan M. Nur, yaitu Tiada Pernah Menyerah. Kini saya juga memiliki untuk episode kedua sebuah novel kehidupan yang diangkat dari biografi seorang mantan pejabat Pak Samsudin. Kali ini novel kehidupan yang disajikan oleh sang penulis Pak Samsudin dan Pak Mas Hasan M. Nur adalah tentang cinta. Buku ini ditulis dalam masa pandemi. Semua kita diintai virus COVID-19. Karena kita baru mengalami masa pandemi, sehingga semua dibuat dalam kondisi tak berdaya. Di dalam situasi itulah novel ini dibuat dan disusun oleh Pak Samsudin dan Hasan M. Nur. Sebuah novel kehidupan, novel tentang cinta yang diangkat dari biografi kehidupan Pak Samsudin, Indahnya Jalan Mendaki. Ini bukunya. Ini ada sebuah kisah cukup menarik. Isi buku ini terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian pertama, menceritakan tentang kebangkitan sosok Samsudin dari segala keterbatasan. Kemudian di bagian kedua, bertemakan bertahan diterjang badai. Bagian ketiga, pintu-pintu kemanusiaan. Bagian keempat, bersedekah dalam karir. Dan bagian kelima, pendakian tiada akhir. Jumlah halaman buku novel Indahnya Jalan Mendaki ini sebanyak 310 halaman. Dengan kata pengantar, M. Sopiuddin, seorang birokrat, staf peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Kisah cinta yang menarik yang dituangkan dalam buku ini adalah awal kisah cinta yang bersemi dalam sosok pemuda, seorang anak SMA, pada saat beliau menjadi ketua panitia perpisahan semasa di sekolah SMA. Ekspresi cinta yang muncul tiada terduga. Ekspresi cinta muncul karena akan segera berpisah dengan sahabat-sahabat semasa SMA. Jadi cinta bukan timbul karena keakraban. Cintanya bukan timbul dari kebiasaan atau seringnya bertemu. Tetapi cintanya mulai bersemi pada saat ingin berpisah, seolah-olah akan berada dalam kesepian. Ada nuansa kesepian sehingga membutuhkan tautan. Berbeda dengan filosofi Jawa.
Weting tresno jalaran soho kulino. Cinta itu timbul karena keakraban. Timbul karena biasa bertemu. Timbul karena kebiasaan dan setiap hari bertemu dan bertemu, sehingga antar pribadi saling bertaut ketika mencurahkan berbagai macam kepentingan. Itulah yang membedakan cinta seorang Samsudin kepada sahabatnya semasa di SMA. Cerita itu dituangkan di dalam bagian kedua yang bertemakan bertahan diterjang badai. Ketika cintanya mulai tumbuh dan bertaut kepada seorang gadis, seorang pelajar SMA yang akan segera berpisah di akhir masa SMA. Cinta yang mendadak itu timbul justru di saat semua peserta perpisahan tidak mampu menampilkan berbagai macam lagu dan nada yang sesuai dengan selera harapan saat itu. Dan tampaknya semuanya mengecewakan para guru. Di saat itulah hadir seorang penyelamat yang membawakan lagu Andaikan Kau Datang, yang dibawakan seorang gadis SMA yang bernama Raisa. Karena Raisa, seorang gadis belia, mampu mengisi kekosongan, mampu mengisi kekecewaan para guru. Maka inilah yang menggugah dan membangkitkan, menghidupkan rasa cinta. Bisa jadi ini adalah cinta monyet, atau bisa jadi cinta sesaat, karena dia akan berpisah. Rasa berpisah itu membutuhkan tautan cinta, dan itu jatuh kepada seorang Raisa. Raisa tampil di atas podium membawakan lagu, sebuah tembang kenangan, Andaikan Kau Datang, ciptaan Tony Kuswoyo. Raisa adalah merupakan sosok seorang penyelamat. Sesungguhnya dia adalah penyelamat Samsudin, penyelamat muka Samsudin. Raisa pun mampu meluluh lantakkan cinta, harapan dari seorang pemuda belia semasa SMA yang bernama Samsudin. Pada akhirnya Samsudin juga menuliskan sebuah puisi untuk diserahkan kepada Raisa, karena dia akan segera meninggalkan kota kelahirannya di masa SMA. Dia pun mengirimkan surat yang berbalut dalam sebuah amplop berwarna merah jambu. Kalau dahulu disebut dengan warna merah jambu, seolah-olah warna yang mendayu-dayu. Tapi sebenarnya kekinian, warna itu sering disebut dengan warna yang lebih populer, berwarna pink. Tapi kalau orang dahulu menyebutnya merah jambu. Dan senafas dengan warna kulit buku berwarna merah jambu. Cinta masa lalu itu selalu akan berujung dan selalu diarahkan untuk masuk ke jenjang pernikahan. Namun ternyata setelah Samsudin melanjutkan kuliah di Jakarta, di Institut Agama Islam Negeri, yang kini dikenal dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berada di Ciputat, komunikasi pun terhenti. Komunikasi pun terputus karena adanya visi dari seorang neneknya bahwa Samsudin tidak boleh diganggu. Sungguh hebat visi seorang nenek menjaga konsistensi
menjaga arah cita-cita dari cucunya untuk meraih masa depan. Samsudin dibatasi pergerakannya untuk berpacaran dan untuk menuju ke jenjang pernikahan. Dan pilihan itu merupakan pilihan tepat dari seorang nenek di kampung halaman yang punya visi jauh ke depan. Tetapi kegagalan itu sebenarnya merupakan sebuah hikmah. Namun boleh jadi kegagalan pernikahan itu memutus harapan dan keinginan Samsudin. Meskipun dinyatakan dalam buku ini dia bisa menerima kenyataan yang ada, ternyata Raisa telah menikah dengan seorang pemuda yang bergelar dokter, sementara Samsudin baru menapak di usia, baru menapak pada semester pertama. Jadi ibarat kata dia kalah bersaing sesungguhnya. Di dalam pertarungan merebutkan hati perempuan, sebenarnya Pak Samsudin kalah bersaing dengan seorang dokter. Kemudian Samsudin pun mengenal perempuan lainnya. Perempuan yang satu kelas dan sering berdiskusi, sering mengerjakan tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kuliah. Lagi-lagi Samsudin pun terdepak di antara persaingan karena pesaingnya pun telah dijodohkan oleh orang tuanya. Meskipun sang tambatan hati menyatakan cinta kepada Samsudin. Di sini banyak sekali cerita romansa, cerita romantika dari seorang Samsudin. Pada akhirnya Samsudin menemukan tambatan hati. Itu pun atas dasar perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi ternyata Samsudin bukanlah seorang playboy yang jago dalam menyatakan cintanya, karena dia membutuhkan bantuan orang tua. Setelah dia tidak mampu menundukkan seorang wanita, yaitu Nahla, atas dasar intervensi orang tua dari Nahla, tidak mampu dia menundukkan sang calon atau kandidat mertua. Akhirnya Samsudin pulang dengan penuh kekecewaan. Pulang ke rumah, mencari tambatan hati dan melapor kepada orang tua. Orang tuanya pun sangat memahami ketika Samsudin menyatakan, kalau saya harus menikah, akan menikah kepada siapa? Orang tuanya terkejut, tersentak, dan langsung mengambil sikap dan langsung menjembatani harapan dan keinginan anak yang tercinta. Orang tuanya pun terus berjuang mencari sang kandidat yang layak untuk menjadi pendamping hidup seorang pria yang sebentar lagi akan segera lulus dari kuliah. Dan ditemukanlah seorang sosok gadis, Titin, yang sedang menempuh pendidikan masa SMA. Sungguh sangat beruntung. Samsudin mendapatkan tambatan hati yang jauh lebih mudah. Coba bisa dibayangkan, manakala seandainya Samsudin hatinya bertaut dengan seorang Raisa, mungkin dia tidak akan mendapatkan pada saat dia selesai kuliah, mendapatkan tambatan hati seorang gadis cantik, muda, belia. Disitulah Pak Samsudin menemukan tambatan hati
yang kini menjadi pendamping yang baik bagi seorang Samsudin. Itulah sekilas sisi yang menarik, sisi cinta pemuda desa yang merantau ke kota, penuh lika-liku cinta yang mendaki di atas bukit, tertuang dalam judul yang sangat sempurna, Indahnya Jalan Mendaki. Demikianlah perbincangan kita tentang sebuah novel kehidupan, novel cinta Samsudin di dalam buku Indahnya Jalan Mendaki. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.